Perkenalkan, nama saya Ignatius Agung Wijayanto dari kelas IK 04 dengan NIM 2396386. Saya adalah Ketua Organisasi Buku Tahunan Sekolah di SMA Negeri 7 Yogyakarta, di SMA saya. Saya ingin berbagi pengalaman menjadi pemimpin organisasi yang bertugas membuat buku kenangan untuk angkatan kami. Ini adalah perjalanan penuh tantangan, pelajaran, dan kebanggaan yang tak terlupakan. Organisasi buku tahunan sekolah adalah tim kreatif yang dibentuk setiap tahun untuk mengabadikan kenangan terbaik siswa. Tim ini beranggotakan siswa dari berbagai kelas dan minat, sehingga keragaman ide dan bakat menjadi kekuatan utama kami. Visi organisasinya adalah menciptakan buku tahunan yang tak hanya menjadi kenangan indah, tetapi juga mencerminkan semangat dan kebersamaan kreativitas angkatan kami. Misinya adalah mengabadikan momen-momen terbaik siswa secara kreatif, mendesain buku yang unik dan representatif, dan mengelola waktu dan sumber daya secara efektif untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Strategi yang saya gunakan adalah membentuk struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas sesuai keahlian, mengadakan rapat rutin untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Saat pertama kali saya terpilih sebagai ketua, ada rasa bangga sekaligus gugup. Ini adalah tanggung jawab besar. Saya ingin memastikan bahwa kami bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan bagi sekolah dan bagi siswa lain juga. Langkah pertamanya adalah mengenal anggota saya. Saya mengadakan pertemuan awal untuk mengenal anggota lebih dalam. Saya ingin tahu bakat, minat, dan harapan mereka terhadap proyek ini. Saya juga menyusun timeline. Bersama dengan tim inti, saya menyusun jadwal kerja lengkap dari tahap perencanaan, pengumpulan dana, desain, hingga percetakan. Dan saya membangun semangat tim juga. Saya memotivasi anggota dengan mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tergantung pada kontribusi dan kerja keras kita bersama. Agar visi misi jelas, saya mengadakan sesi khusus untuk menyampaikan apa yang ingin kami capai. Saya menggunakan presentasi visual untuk membantu anggota memahami arah organisasi. Contohnya, saya menunjukkan buku tahunan dari angkatan sebelumnya sebagai referensi, lalu mengajak tim untuk berdiskusi tentang apa yang bisa kami tingkatkan. Untuk membangun semangat, saya sering mengingatkan mereka bahwa buku ini akan menjadi warisan angkatan kita, sesuatu yang akan dikenang selama bertahun-tahun lamanya. Tidak ada yang perjalanan yang mulus. Tantangan yang kami hadapi dan cara penyelesaiannya adalah perbedaan pendapat. Anggota tim desain dan penulisan seringkali memiliki ide yang tolak belakang. Solusinya adalah saya mengadakan diskusi terbuka dan mendorong mereka mencari jalan tengah. Jika tidak ada kesempatan dan tidak ada kesepakatan, kami melakukan voting untuk menentukan pilihan terbaik. Masalah yang kedua adalah kurangnya motivasi. Beberapa anggota merasa kewalahan dengan tugas mereka. Solusinya adalah saya memberikan mereka dukungan moral, memberi tugas yang berat menjadi lebih kecil, dan merayakan setiap pencapaian kecil untuk menjadi semangat mereka. Adapun masalah eksternal, yaitu keterbatasan dana. Untuk menutupi biaya produksi buku, kami mengadakan bazar sekolah dan mencari sponsor dari komunitas lokal. Kami berhasil mendapatkan sponsor dari toko buku lokal yang juga membantu kami dengan diskon cetak. Saya menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif karena saya percaya setiap anggota memiliki ide dan potensi yang berkontribusi pada keberhasilan proyek. Mengapa gaya ini efektif? 1. Karena anggota merasa dihargai karena pendapat mereka didengar. 2. Mereka lebih termotivasi untuk bekerja karena merasa memiliki proyek ini. Contohnya adalah ketika menentukan tema buku tahunan, saya mengajak semua anggota untuk mengusulkan ide. Setelah itu, kami berdiskusi untuk memilih tema yang paling cocok, yaitu jejak waktu, yang menggambarkan perjalanan kami selama di SMA. Dalam menjalankan organisasi, saya percaya pada prinsip kolaborasi.
Namun ada saat-saat di mana keputusan harus diambil dengan cepat. Langkah-langkah pengambilan keputusannya adalah mendengarkan semua masukan, menganalisis situasi, termasuk risiko dan peluang, dan jika diperlukan keputusan cepat, saya mengambil tanggung jawab penuh atas hasilnya. Contohnya, ada perubahan mendadak dalam jadwal foto siswa. Saya langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah dan fotografer untuk menyesuaikan jadwal tanpa menunda timeline lainnya. Pengalaman ini memberi saya banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, seperti komunikasi yang efektif. Saya belajar cara menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan orang lain. 2. Kerjasama tim. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberi arahan, tetapi juga bekerja sama dengan anggota. Ketiga adalah manajemen waktu. Saya menjadi lebih terorganisir dalam menyusun prioritas. Untuk kehidupan sehari-hari, saya menerapkan pelajaran ini dengan menjadi lebih sadar, mendengarkan kebutuhan orang lain, dan mengambil inisiatif dalam situasi apapun. Menjadi ketua buku tahunan SMA adalah pengalaman yang penuh makna. Saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga memahami dan mendukung tim Anda. Terima kasih telah menyaksikan cerita saya. Semoga bisa menginspirasi untuk berani mengambil keputusan dan tanggung jawab dan menjadi pemimpin di bidang kalian masing-masing. Terima kasih.